Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia, mahasiswa pendidikan IPS semester 6 dari UIN Jakarta yang saat ini sedang melaksanakan program KKN di rumah saja. Kebetulan rumah saya tinggal di Kelurahan Rorotan. Nah, kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara mendidik anak selama masa pandemi ini. Kenapa sih Kak, kok harus ada kiat-kiatnya gitu? Karena kalau tidak ada kiat-kiat, mungkin kedua orang tua akan merasa bingung bagaimana sih cara mendidik anak gitu. Nah, dengan kiat-kiat ini saya berharap dapat membantu kedua orang tua selama mendidik anak, mengajari anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya di sekolah. Selamat menonton video saya. Pertama, persiapan singkat sebelum pelajaran untuk meningkatkan perhatian. Gimana sih caranya? Misal contohnya, kita nanya nih ke anak kita, udah dikasih tugas belum sama bapak ibu guru? Terus tugasnya berbentuk apa? Materinya apa? Terus juga pelajaran hari ini apa, terus susah atau enggak, bagaimana sistem pembelajarannya, terus bagaimana cara pengumpulannya, dikumpulkan ke siapa, seperti itu. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan lain seperti pulpennya ada gak, bukunya ada gak, terus dikerjakannya di buku tulis atau di apa. Itu mungkin beberapa perhatian yang mungkin bisa membuat anak menjadi lebih diperhatikan gitu. Belajar di lingkungan yang nyaman. Ada pertanyaan mengenai bagaimana sih lingkungan belajar yang nyaman itu? Seperti kedua orang tua menyediakan tempat atau ruangan nih yang memang dikhususkan untuk belajar seorang anak gitu. Tempat yang nyaman seperti misal ada meja belajar, ada bangku untuk belajar, di mana mereka seakan-akan posisinya seperti belajar di sekolah dengan posisi tegak. Terus juga dengan posisi di samping-sampingnya ada buku, dengan interior yang nyaman, dengan buku-buku yang sudah disediakan atau alat-alat pelajaran lain yang telah disediakan, dengan tidak ada gangguan dari lingkungan sekitar atau suara-suara berisik dari para tetangga atau apapun itu. Yang ketiga, siapkan waktu khusus untuk anak membaca tanpa gangguan. Artinya ketika ada suara-suara berisik, terlebih dahulu dihentikan. Contohnya, ada seorang kakaknya atau ada seorang adiknya yang sedang menangis atau sedang menyetel musik yang kencang, itu untuk dihentikan terlebih dahulu, karena ketika proses membaca itu membutuhkan fokus yang sangat besar untuk memahami sebuah materi yang diberikan. Karena jika dia tidak fokus dalam membaca, maka materi yang dia serap atau materi yang saat ini dia baca tidak akan masuk ke dalam otaknya, ataupun mungkin sulit untuk memahaminya karena ada suara-suara gangguan di luarnya. Keempat, berikan waktu luang untuk anak beristirahat dari kegiatan belajarnya seharian. Entah itu dia mau main games atau mau bermain bersama teman-temannya. Maksudnya dalam tanda kutip di sini bukan main secara jauh ya, mungkin dalam artian main bersama tetangga gitu. Terus juga misalkan berikan waktu hari Minggu atau hari Sabtu, waktu refreshing untuk mereka. Misalkan mereka melaksanakan kegiatan bersepeda atau lari pagi atau senam pagi, biarkan mereka meluapkan rasa capeknya ketika belajar seharian full di rumah. Apalagi kan ketika belajar di rumah itu mungkin sulit untuk memahami materi, atau mungkin merasa jenuh karena lingkungan belajarnya itu saja, yang dilihatnya itu saja. Jadi biarkan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi, dunia luar, untuk melihat tanaman yang hijau-hijau atau yang lain sebagainya. Bantu anak untuk menghilangkan kesedihannya. Misal ketika kita melihat anak itu murung aja di dalam rumah, tiduran saja, itu pasti ada beberapa masalah yang terjadi dalam dirinya. Entah itu dia kesulitan dalam belajar, entah itu dia merasa jenuh. Maka kita harus tahu gitu,
apa sih yang sedang dialami oleh anak kita, kesedihannya itu apa sih, dan kita harus cari solusi juga, kira-kira yang membuat anak kita senang itu apa gitu. Keenam, melibatkan anak untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa sih gitu. Nah, melakukan sesuatu bisa melibatkan anak untuk mengerjakan tugas-tugas rumah seperti menyapu, mengepel, menggosok pakaian, karena itu bisa melatih anak untuk mengerjakan tugas rumahnya. Atau bisa juga melibatkan anak untuk ikut memasak, ikut membuat masakan-masakan yang ingin dihidangkan untuk keluarga, atau membuat kue-kue yang akan disantap ketika makan malam bersama keluarga. Entah apapun kegiatan itu yang bersifat positif yang dapat membuat aktivitas anak menjadi semangat gitu. Ada aktivitas anak bukan hanya belajar dan belajar, tapi ada aktivitas lain yang ia lakukan. Ketujuh, fokus dalam memberikan dukungan untuk anak. Dukungan seperti apa sih yang membuat motivasi anak menjadi lebih semangat lagi gitu. Nah, mungkin dukungan-dukungan untuk ayo nak, kamu pasti bisa berprestasi. Ayo nak, kamu pasti bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ayo nak, jangan patah semangat untuk belajar, karena sebentar lagi generasi kita akan menjadi generasi emas. Jadi ayo, sebagai generasi muda, kita harus lebih semangat lagi dalam belajar. Kedelapan, bicara kepada anak tentang emosi. Emosi itu artinya apa yang dia rasakan saat ini. Contoh, ketika sedang dalam proses pembelajaran, kita bertanya bagaimana tugasnya, sulit atau tidak gitu. Nah, dengan begitu, misalkan dia menjawab sulit, berarti ada dalam diri seorang siswa itu untuk merasa males ngerjainnya. Nah, kita harus mencari solusi nih sebagai orang tua. Apa sih kira-kira yang ngebuat anak kita tuh lebih semangat lagi dalam belajar, seperti itu. Misal ketika melihat anak kita merasa kesusahan dalam belajar, kita lebih memperhatikan lagi kenapa sih dia merasa susah, atau mungkin memang materinya, atau mungkin dalam dirinya yang sedang malas mengerjakan tugas. Nah, sebagai orang tua kita harus tahu perasaan anak kita saat ini tuh seperti apa. Yang kedelapan, memperhatikan apa yang menjadi kontrol anak. Nah, misalkan kita melihat setiap hari anak bermain handphone gitu. Nah, kita harus melihat apa sih yang dilihat dia di handphone tersebut. Apakah dia bermain YouTube, ataukah dia bermain games, ataukah dia chattingan dengan temannya. Itu kita harus tahu apa yang dia lakukan selama seharian full itu. Ke-10, beri contoh kepada anak hal-hal yang positif yang dapat ia lakukan. Misalkan memberi contoh untuk begini loh memasak kue yang baik, dipanggang dulu, terus cara untuk membuat kue itu seperti ini, atau cara menyapu seperti ini yang bagus, cara mengepel seperti ini, dengan memberikan contoh, tidak hanya berupa ucapan, misalkan kamu nyapu sana gitu, tidak seperti itu, tapi diberi contoh, nih nyapu yang baik seperti ini, mengepel yang baik seperti ini, mencuci piring yang baik seperti ini. Jadi seperti itu yang contoh-contohlah yang dibutuhkan oleh seorang anak, karena anak itu lebih melihat kepada visual, bukan kepada audio. Begitu. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin hanya itu beberapa tips yang mungkin bermanfaat untuk bapak atau ibu yang sedang mendidik anaknya di rumah. Saya berharap dengan adanya video ini bisa merubah pola pikir kedua orang tua untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi, karena mendidik seorang anak itu bukan hanya tugas seorang guru, tapi tugas kedua orang tua selaku di mana tempat ia menjalani kehidupan sehari-harinya itu lebih banyak adalah di rumah. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.